Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru yaitu terkait rencana pengadaan ASN di tahun 2023, yaitu berkaitan dengan penggajian baik itu CPNSD ataupun P3K. Nah, jadi ini adalah bahan rakor rencana pengadaan ASN tahun 2023 yang mana ini dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Ibu, ini adalah postur transfer ke daerah tahun anggaran 2023 ini dalam triliun rupiah. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, untuk penggajian P3K ini masuk dalam DAU Bapak Ibu, dana alokasi umum. Nah, ini dia, DAU ditentukan penggunaannya. Ini penggunaan penggajian formasi P3K. Nah, jadi sudah ditentukan untuk penggajian formasi P3K tahun 2023. Kemudian di sini juga ada perkembangan alokasi dana alokasi umum dan kebijakan. Nah, ini deh Bapak Ibu, ini kebijakan di tahun 2023 yaitu melanjutkan kebijakan dukungan atas penggajian P3K melalui alokasi DAU. Kemudian untuk target outputnya ini pengangkatan sebanyak 1.347.828 formasi P3K tahun 2022 dan 2023 meliputi P3K guru, P3K tenaga kesehatan, dan P3K teknis. Nah, ini adalah target output kebijakan di tahun 2023. Nah, ini dia Ibu, ini dia jumlah DAU earmark. Untuk pendidikan ini sebanyak 40 triliunan, kemudian kesehatan ini 25 triliunan, dan pekerjaan umum ini sebanyak 15 triliunan. Jadi seperti itu untuk kebijakan di tahun 2023. Kemudian ini adalah pengaturan DAU Bapak Ibu, dana alokasi umum. Pengaturan pagu DAU ini ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik daerah, kemampuan keuangan negara, pagu TKD, serta keseluruhan dan target pembangunan nasional. Ini untuk pagu DAU. Kemudian formula alokasi ini DAU sama dengan celah fiskal, yaitu kebutuhan fiskal potensi pendapatan. Kemudian selanjutnya yaitu penggunaan. Nah, ini dia untuk penggunaannya terdiri dari DAU yang penggunaannya tidak ditentukan atau block grant, dan DAU yang penggunaannya ditentukan atau specific grant, termasuk untuk kelurahan dan P3K. Nah, jadi itu dia Ibu, untuk penggajian P3K ini masuk yang DAU yang penggunaannya ini sudah ditentukan atau specific grant. Nah, ini dia Ibu, ini pengaturan baru yang sudah admin jelaskan barusan, yaitu penggunaan DAU per daerah ini terdiri dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, kemudian DAU yang ditentukan penggunaannya, specific grant, terdiri dari DAU untuk penggajian P3K. Nah, jadi seperti itu untuk penggajian P3K ini sudah ditentukan penggunaannya Bapak Ibu untuk tahun 2023. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan termasuk kebutuhan untuk pengkajian PNSD dan P3K. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk pengaturan DAU di tahun 2023. Kemudian sebelumnya ini Kemendikbud sudah melakukan terobosan Bapak Ibu, terobosan baru terkait 3 paket kebijakan di P3K tahun 2023. Kita lihat di sini, tahun 2023 Kemendikbudristek telah menghitung kebutuhan guru sebesar 662.919 guru P3K. Untuk mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi guru sebesar 100% kebutuhan, anggaran gaji dan tunjangan melekat guru P3K telah menjadi bagian dari transfer daerah. Nah, ini dia 3 paket kebijakan dari Kemendikbud. Kita lihat yang pertama, jika pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi guru P3K. Nah, jadi jika daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusatlah yang akan melengkapi jumlah formasi guru P3K tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini dia Ibu, ini yang berkaitan dengan DAU yang tadi,
yaitu Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan mengatur bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat bagi P3K tidak bisa digunakan untuk hal lain. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah ditentukan penggunaannya. Jadi tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain termasuk pendidikan. Jadi termasuk pendidikan ini tidak bisa digunakan Bapak Ibu, kecuali hanya untuk penggajian P3K. Jadi seperti itu untuk Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan. Kemudian berikutnya DAU untuk gaji P3K ini ditransfer setelah pemerintah daerah melakukan pengangkatan sesuai jumlah P3K yang diangkat. Nah, jadi nantinya DAU untuk gaji P3K ini akan ditransfer ketika daerah sudah melakukan pengangkatan Bapak Ibu sesuai dengan jumlah P3K yang diangkat di daerah tersebut. Jadi seperti itu untuk kebijakan di tahun 2023. Kemudian ini adalah data di P3K tahun lalu Bapak Ibu, 2021 dan 2022. Kita lihat di sini, sejak tahun 2021 pemerintah pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengajukan formasi guru P3K hingga 1,1 juta guru. Namun pemerintah daerah mengajukan formasi guru P3K kurang dari 50% kebutuhan guru setiap tahunnya. Nah, jadi Pemda ini dari tahun 2021 sampai dengan 2022 ini mengajukan formasi kurang dari 50% Bapak Ibu, kurang dari 50% kebutuhan guru di daerah tersebut. Ini setiap tahunnya. Nah, kita lihat di sini data dari Kemendikbud pada tahun 2021 yang lalu dari kebutuhan sebesar 1,1 juta, Pemda hanya mengajukan 506.000. Nah, jadi ini kurang dari 50% Bapak Ibu, kurang dari 50%. Kemudian di tahun 2022 yaitu dari kebutuhan sebesar 781.000 guru, Pemda hanya mengajukan 319.000. Nah, jadi ini juga kurang 50% dari kebutuhan di daerah tersebut. Baik Bapak Ibu, itulah informasi terbaru. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.